Apa sebenarnya manfaatnya ini pahala? Lalu kita mengatakan kalau kita sholat pahalanya banyak, kalau kita puasa pahalanya banyak. Kadang-kadang orang mengatakan apa manfaatnya sholat? Sepertinya memang sholat ini di dunia ini belum nampak kelihatan manfaatnya. Tetapi yakin dan percaya bahwa pahala ini nanti akan berguna luar biasa nanti di akhirat. Saya kasih ilustrasi sederhana supaya kita tahu gimana manfaatnya ini yang namanya pahala. Yang orang tahu manfaatnya harta, manfaatnya jabatan, manfaatnya benda-benda. Tapi untuk pahala ini orang tidak yakin. Orang tidak mengetahui apa manfaatnya. Saya kasih contoh sederhana supaya kita tahu. Taruhlah misalnya kita sholat. Pahalanya kan banyak. Tapi sepertinya belum ada manfaatnya. Kita lihat secara sederhana begini. Kalau ada orang itu masih waktu kita masih berada di dalam perut ibu kita masing-masing, kan tempatnya itu sempit. Di situ kan sudah ada mata, sudah ada telinga, sudah ada kaki, sudah ada tangan. Tapi kalau kita berpikir apa manfaatnya mata ketika kita berada di dalam perut ibu? Tidak ada yang bisa dilihat dalam kegelapan. Apalagi tangan, apa yang mau dipegang? Sempit dan tidak ada gunanya di tangan. Bahkan kaki pun juga tidak ada gunanya. Apa gunanya kaki? Hanya mempersempit tempat saja di dalam perut ibu itu. Kita mau jalan kemana? Kita berada dalam perut. Jadi mata tidak ada manfaatnya, tangan tidak ada gunanya, kaki tidak ada gunanya. Kalau misalnya ada orang mengatakan, ya Allah, hilangkan ini tangan, nggak ada manfaatnya apa-apa. Nggak usah bisa saya melihat, nggak usah ada kaki. Karena ini mempersempit tempat di dalam perut ibu ini. Allah katakan jangan, memang mata belum ada manfaatnya. Tangan juga belum ada, kaki juga belum ada. Tapi ingat, nanti setelah Anda keluar dari perut ibu, barulah mata itu akan terlihat manfaatnya. Barulah kaki ada gunanya, barulah tangan ada gunanya. Tapi ketika kita di dalam perut ibu tidak ada gunanya. Kira-kira hadirin yang mulia, bagaimana susahnya kalau ada orang yang lahir tidak punya mata, tidak punya tangan, dan tidak punya kaki. Bisa kita lihat dalam kenyataan misalnya, kalau orang itu lahir dengan tidak punya tangan, tidak punya kaki, dan tidak bisa melihat. Jangankan dia sendiri yang tersiksa, orang di sekitarnya pun juga ikut tersiksa. Inilah contoh sederhana bahwa pahala itu memang belum ada manfaatnya di dunia ini. Tetapi begitu kita meninggalkan dunia, barulah terasa bahwa salat itu ada manfaatnya, puasa itu ada manfaatnya, zikir-zikir yang kita kerjakan adalah ada manfaatnya, ketaatan kepada Allah yang melahirkan banyak pahala, barulah ada manfaatnya ketika orang meninggalkan dunia ini. Sebagaimana tadi bayi yang ada dalam kandungan itu, tangan, kaki, mata belum ada manfaatnya, dan nanti terlihat manfaatnya ketika dia meninggalkan perut ibunya. Barulah nampak bahwa mata ada gunanya, tangan ada gunanya, dan kaki ada gunanya. Mudah-mudahan penjelasan sederhana ini bisa menyadarkan kepada kita bahwa pahala itu memang belum nampak manfaatnya di dunia. Tapi yakinlah bahwa pahala inilah yang akan bermanfaat nanti di akhirat, yang akan meningkatkan tempat kita nanti di sorga, yang akan menyebabkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa tersenyum-senyum menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.